Your family played an important role in the Aceh struggle. Can you tell me about it? It's part of the Aceh constitution. Yeah. The head of religion in Aceh, it's always the Tunku Syed Ditiro. And he was in the event. There is no sultan in Aceh. He always be the caretaker of the government. Ditiro. Hij is van Aceh uitgeweken naar het verre Zweden, waar hij desondanks voortdurend wordt bewaakt door een lijfwacht. I, Acehese, who fight for their independence, who cannot picture existence without being independent, will fight them. Now, we are not satisfied with the result because the Indonesian army and police keep on intimidating my people. And President Wahid's government in Jakarta has offered you more autonomy. Can you envisage accepting a greater degree of autonomy rather than full independence for Aceh? Aceh was an established state since 1500 until the Dutch invasion on Aceh on 26 March 18. How do you feel the first time you arrived in Aceh? That our history has been everything, and we know everything like that before. So there is nothing more that I need to know more than that. Bayangkan seorang anak lahir di Pidi, Aceh pada tahun 1925. Anak ini bukan anak biasa. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang masih memiliki garis keturunan langsung dari Tengku Syed Ditiro Muhammad Saman, salah satu pahlawan besar Aceh yang gugur dalam perang melawan Belanda pada akhir abad ke-19. Nama keluarga Ditiro berasal dari kawasan Tiro di Pidi yang menjadi pusat perjuangan. Jadi sejak lahir Hasan Muhammad Ditiro sudah membawa warisan sejarah perlawanan. Ia tumbuh dengan cerita tentang bagaimana leluhurnya melawan penjajah dan bagaimana Aceh pernah menjadi kesultanan yang kuat, bahkan diakui dunia internasional. Masa kecil Hasan dihabiskan di Aceh dengan pendidikan dasar yang cukup baik untuk ukuran masa itu. Namun, jiwa mudanya sudah dipenuhi semangat nasionalisme dan kebanggaan sebagai orang Aceh. Saat remaja, ia berangkat ke Jogja untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Di kota ini, Hasan mulai mengenal dunia politik lebih luas, terutama saat Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hasan kemudian melanjutkan studi di universitas jurusan ilmu politik. Di sana ia aktif dalam pergerakan mahasiswa dan mulai mengasah kemampuan diplomasi serta retorikanya. Bakat ini membawanya lebih jauh lagi. Hasan muda mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat, tepatnya di Columbia University, salah satu kampus paling bergengsi di dunia. Di New York, ia mendalami ilmu politik internasional dan hukum. Tidak hanya itu, ia juga aktif di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hasan Tiro sempat menjadi diplomat tidak resmi Indonesia, mewakili Indonesia di forum-forum internasional, menyuarakan semangat bangsa baru yang ingin diakui dunia. Pada tahap ini, Hasan Tiro bisa dibilang seorang nasionalis Indonesia. Ia bangga dengan tanah air yang baru merdeka. Bahkan pernah menulis buku berjudul The Price of Freedom, di mana ia membela perjuangan bangsa Indonesia. Namun perjalanan waktu membuat pandangannya berubah ketika ia melihat langsung bagaimana pemerintah pusat memperlakukan Aceh. Rasa kecewa itu mulai tumbuh. Ini setelah kekecewaan ini apa yang dilakukan oleh Hasan Tiro? Aceh yang dulu memberi banyak kontribusi pada Republik Indonesia, baik dalam bentuk perlawanan maupun sokongan ekonomi, dirasa tidak mendapat perlakuan adil dari Jakarta.
eksploitasi sumber daya alam terutama minyak dan gas di Aceh tidak dinikmati oleh rakyat Aceh. Sebaliknya, hasilnya mengalir ke pusat. Sementara rakyat hidup dalam kemiskinan, sentralisasi kekuasaan ala Orde Baru di bawah Soeharto membuat daerah seperti Aceh semakin terpinggirkan. Ya, jadi wajar sih saat itu banyak wilayah-wilayah di provinsi di luar Jawa yang ingin merdeka, karena kan pusat pembangunannya itu kan terfokuskan di Jawa. Terus gimana dong kelanjutannya? Kekecewaan Hasan Tiro makin besar ketika ia kembali ke Aceh dan menyaksikan langsung ketidakadilan. Sebagai intelektual yang pernah belajar di luar negeri, ia merasa bahwa Aceh punya potensi menjadi bangsa yang berdiri sendiri. Ia berpendapat bahwa Aceh secara historis bukanlah bagian dari Indonesia, melainkan bangsa yang punya sejarah panjang sebagai kesultanan berdaulat. Dari sinilah ide besar Hasan Tiro terbentuk. Aceh harus merdeka. Terus apa yang dilakukan oleh Hasan Tiro ini? Orang yang dulunya sangat nasionalis, namun karena kekecewaan, apa lagi yang dia lakukan? Puncaknya terjadi pada 4 Desember 1976. Hasan Tiro bersama kelompok pengikutnya mendeklarasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka di Gunung Halimun, Pidi. Pada 4 Desember, siapa-siapa yang bisa melakukan pengibaran bendera, ya silakan. Kalau tidak bisa, tidak dipaksa. Dalam deklarasi itu, ia menegaskan bahwa bangsa Aceh adalah bangsa tersendiri yang berhak menentukan nasibnya tanpa campur tangan Indonesia. Ia menolak kehadiran Jakarta di Aceh dan menyebut Indonesia sebagai kekuatan kolonial baru. Deklarasi ini bukan sekedar pernyataan politik, tapi juga titik balik dalam sejarah panjang konflik di Aceh. Wow, berarti saat itu juga dong GAM berdiri. Terus gimana dong respon dari Jakarta? Apakah perang atau bagaimana? Setelah deklarasi, aksi GAM mulai berlangsung. Target awal mereka adalah instalasi strategis, termasuk fasilitas Exxon Mobil di Aceh Utara. Langkah ini menunjukkan bahwa GAM ingin melumpuhkan sumber ekonomi yang dianggap hanya menguntungkan Jakarta. Serangan-serangan itu mendapat respon keras dari pemerintah Indonesia, terutama di era Orde Baru. Hasan Tiro segera menjadi buronan. Berarti saat itu Hasan Tiro langsung jadi buronan utama. Terus bagaimana kelanjutannya? Namun bagi Hasan Tiro, perjuangan ini bukan lagi sekedar ide. Ia sudah menempatkan dirinya sebagai penerus perjuangan leluhurnya, Tengku Cik di Tiro, yang dulu melawan Belanda. Kini ia merasa melanjutkan misi yang sama, hanya musuhnya yang berbeda. Dari kolonial Belanda menjadi pemerintah Indonesia. Wih, ngeri ya. Memang Aceh nggak kaleng-kaleng sejarahnya. Setelah mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976, Hasan Tiro langsung jadi buronan nomor 1 pemerintah Indonesia. Operasi militer dilancarkan, pengikutnya diburu, dan tekanan semakin besar. Jadi siapa yang ngomong nggak ada GAM di sini tadi? Yang orang. Hah? Bohong semua. Dalam situasi ini, Hasan Tiro akhirnya meninggalkan tanah kelahirannya. Ia melarikan diri ke luar negeri, memilih Swedia sebagai tempat pengasingannya. Jadi walaupun udah pindah negara, ternyata beliau tetap melanjutkan perjuangannya di Swedia. Memang nggak kaleng-kaleng intelektual Aceh satu ini. Disinilah perjuangannya berlanjut, bukan lagi dengan senjata di medan perang, melainkan lewat diplomasi, propaganda, dan jaringan internasional. Tokoh-tokoh dulu ngeri-ngeri banget. Terus gimana dong kelanjutannya Hasan nih? Di Stockholm, Hasan Tiro hidup sederhana, tapi aktivitas politiknya sangat aktif. Ia mendirikan kantor perwakilan GAM di Eropa. Dari Swedia, ia mengirimkan pernyataan politik, menghubungi media asing, dan membangun narasi bahwa Aceh adalah bangsa yang berhak merdeka. Hasan Tiro paham betul cara bermain di level global.
Ia menulis berbagai makalah, buku, dan surat untuk pemerintah asing, memperkenalkan Aceh sebagai bangsa yang terjajah oleh Indonesia. Terus bagaimana dong respon negara-negara asing terhadap apa yang dilakukan oleh Hasan Ditiro ini? Apakah ada hasilnya? Dukungan pun perlahan berdatangan. Libya misalnya memberi pelatihan militer untuk kader GAM. Negara-negara Skandinavia memberi ruang bagi Hasan Tiro untuk bergerak. Sementara itu, di Aceh perjuangan GAM terus berlanjut. Tahun 1980-an menjadi era kelam. Pemerintah Orde Baru menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM. Ribuan tentara dikerahkan ke Aceh untuk menumpas gerakan separatis. Tetapi dalam prakteknya, korban justru banyak berjatuhan dari kalangan sipil. Memang setiap perperangan itu yang dirugikan ya selalu pasti warga sipilnya. Laporan pelanggaran hak asasi manusia bermunculan, penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan terhadap warga sipil. DOM meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Aceh. Bagi Hasan Tiro, semua ini justru jadi bukti bahwa klaimnya benar. Rakyat Aceh diperlakukan sebagai bangsa jajahan. Terus apa yang dilakukan oleh Hasan Ditiro di Swedia? Langkah selanjutnya yang beliau lakukan itu apa? Di pengasingan, Hasan Tiro terus jadi presiden GAM. Walaupun tidak kembali ke medan perang, pengaruhnya sangat besar. Apa? Saya sebagai anggota RPK? Iya. Itu tidak benar. Saya tidak ada urusan apapun dengan namanya Indonesia. Lahir dari ibu bapak saya, menerima pendidikan Aceh. GAM membangun struktur politik dan militer yang semakin kuat. Setiap aksi perlawanan di Aceh selalu dikaitkan dengan arahan Hasan Tiro. Pada 1990-an, setelah Orde Baru semakin menancapkan kuku kekuasaan, GAM sempat meredup. Namun, semuanya berubah setelah 1998. Jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 membuka ruang politik baru. Reformasi memberi harapan, tapi memunculkan kekacauan. GAM memanfaatkan momentum ini untuk bangkit kembali. Ribuan pemuda Aceh bergabung dengan GAM, baik di pedalaman maupun di perkotaan. Dukungan moral terhadap gerakan GAM semakin besar, terutama luka yang ditinggalkan era DOM belum sembuh. Pemerintah pusat di Jakarta gonta-ganti kebijakan. Presiden Abdurrahman Wahid sempat membuka ruang dialog dengan GAM, bahkan menawarkan referendum. Wow. Memang presiden yang satu ini luar biasa. Terus bagaimana dong komunikasi antara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini dengan GAM? Hasilnya apa? Kelanjutannya bagaimana? Tapi karena kondisi politik nasional saat itu tidak stabil, membuat rencana itu tidak berjalan. Terus gimana dong kelanjutannya? Karena kan nggak jadi referendum nih. Karena kan Gus Dur lebih dulu digulingkan, diberhentikan. Terus gimana kelanjutannya di era presiden berikutnya? Apakah GAM menyerah atau bagaimana? Memasuki era Megawati pada awal 2000-an, konflik kembali membara. Operasi militer besar-besaran dilancarkan ke Aceh. Ribuan tentara dikirim. Kontak senjata sering terjadi. GAM memang tidak pernah benar-benar menguasai Aceh secara penuh, tapi keberadaannya cukup kuat untuk membuat pemerintah pusat khawatir. Dalam situasi ini, Hasan Tiro tetap memimpin dari jauh. Ia mengatur diplomasi. Ia pula yang memastikan narasi internasional GAM tidak pernah padam. Wah, ngeri. Memang intelektualitasnya, kecerdasannya beliau ini ngeri banget ya. Apakah perjuangan beliau ini menuakan hasil? Namun titik balik besar datang bukan dari medan perang, melainkan dari bencana alam. Pada 26 Desember 2004, gempa dan tsunami dahsyat melanda Aceh. Lari ke atas tsunami. Naik.
Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia. Kota-kota luluh lantang, desa-desa hilang, ditelan ombak. Dunia terguncang, bantuan internasional berdatangan. Di tengah tragedi ini, konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia terasa begitu kecil dibandingkan penderitaan rakyat. Justru bencana ini membuka pintu untuk berdialog. Ini mungkin maksud dibalik pepatah, di balik bencana pasti ada anugerah. Terus bagaimana Don hasil dialognya? Hanya beberapa bulan setelah tsunami pada tahun 2005, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memulai perundingan serius dengan GAM. Perundingan ini berlangsung di Helsinki, Finlandia, difasilitasi oleh CMI yang dipimpin mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Hasan Tiro saat itu sudah sakit-sakitan dan tidak bisa hadir langsung. Namun pengaruh dan idenya tetap mewarnai perundingan. GAM diwakili oleh Malik Mahmud dan tokoh-tokoh lain, sementara pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi resmi. Hasilnya adalah perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005. Well, we hope this accord will deliver peace in Aceh, a sustainable peace in Aceh. We hope that the agreements that we have agreed upon in the MOU could be implemented with sincerity, with full of commitment, and there's no miscommunication. And I think that we have overcome already. Perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung hampir 3 dekade. GAM sepakat meletakkan senjata, sementara pemerintah Indonesia memberi status otonom khusus yang sangat luas untuk Aceh. Aceh diperbolehkan memiliki partai politik lokal, mengelola sumber daya alam, dan menerapkan syariat Islam. Bagi rakyat Aceh, perjanjian ini membawa harapan baru. Terus bagaimana dong hari tuanya Hasan Tiro setelah perjanjian ini? Karena kan beliau juga kan udah sakit-sakitan. Apakah beliau tetap di Swedia atau bagaimana? Setelah perdamaian, GAM berubah bentuk menjadi organisasi politik. Lahir Partai Aceh yang kemudian memenangkan pemilu lokal. Hasan Tiro tetap dihormati sebagai pendiri dan wali perjuangan. Meskipun ia tidak lagi aktif secara langsung, pada tahun 2008 setelah lebih dari 30 tahun hidup di negeri orang, Hasan Tiro akhirnya kembali ke Aceh. Kepulangannya disambut bak pahlawan oleh ribuan orang. Meski tubuhnya rentah, semangatnya masih dianggap simbol perlawanan yang tidak pernah padam. How do you feel the first time you arrived in Aceh? Our history has been everything, and we know everything like that before. So there is nothing more than I need to know more than that. Namun akhir hidupnya datang tak lama setelah itu. Pada 3 Juni 2010, Hasan Tiro wafat di Banda Aceh dalam usia 84 tahun. Ia dimakamkan di tanah kelahirannya di Pidi, dekat makam leluhurnya. Bagi sebagian rakyat Aceh, ia adalah pahlawan. Ia memperjuangkan identitas mereka. Bagi pemimpin Indonesia kala itu, ia adalah pemberontak yang akhirnya memilih jalan damai. Warisannya masih terasa hingga kini. Aceh tetap punya kekhususan dalam politik Indonesia, dan nama Hasan Tiro tetap hidup dalam ingatan kolektif rakyatnya. Kisah Hasan Tiro adalah kisah kompleks tentang nasionalisme, perlawanan, dan kompromi. Dari seorang mahasiswa cerdas yang membela Indonesia di PBB, ia berubah menjadi orang yang paling melawan Indonesia. Lebih tepatnya, ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat atau Jakarta pada saat itu. Dari pengasingan panjang di Swedia, ia kembali ke tanah kelahirannya hanya untuk menghembuskan napas terakhir. Perjalanannya menunjukkan betapa rumitnya sejarah Indonesia dan betapa besar pengaruh seorang individu bagi peradaban suatu bangsa. Hasan Tiro semoga tenang di alam sana. Salam literasi, salam pena kita.